Oh shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Hadawiyah, NIM 18025050279, kelas TIB, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tugas pertama dari mata kuliah komputer grafik atau Photoshop, dimana pada tugas ini ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Saya langsung ke poin kedua, yaitu manfaat mempelajari komputer grafik Photoshop. Jadi untuk manfaatnya sebenarnya mirip dengan Corel Draw, cuma penggunaannya yang sedikit berbeda, tapi tujuannya sama-sama untuk melakukan desain ataupun editing foto, terus membuat karya-karya lain yang menggunakan fitur yang berbeda, tapi tujuannya sama-sama aplikasi untuk melakukan desain. Adapun manfaatnya mungkin kalau dijelaskan satu-satu sangat banyak sekali manfaat dari Photoshop ini. Saya pribadi untuk misalkan kemampuan menjadi seorang guru harus bisa setidaknya menguasai Photoshop dan Corel Draw, karena otomatis di sekolah harus akan ada bidang yang memerlukan keahlian tersebut. Lalu untuk manfaat yang lain sangat banyak. Walaupun kita tidak bekerja di perusahaan, tapi ketika kita bisa menguasai yang namanya Photoshop, kita bisa membuat usaha sendiri atau menjadi mandiri tanpa harus bergantung ke orang lain. Karena untuk saat ini sangat banyak media-media, contohnya misalkan media Facebook untuk menjual jasa, dimana di Facebook itu walaupun kita tidak punya percetakan sendiri, tetap bisa membuat menjual karya atau open untuk membuat misalkan logo ataupun misalkan membuat baliho dan semacamnya. Jadi walaupun tanpa kita punya tempat percetakan sendiri, kita bisa berusaha untuk menghasilkan uang dengan keahlian dari Photoshop itu tersendiri. Lalu yang ketiga, peluang kerja. Ketika kita menguasai Photoshop, peluang kerjanya sangat banyak, karena memang untuk masa sekarang, masa industri 4.0 ini, hampir semua bidang kerja itu memerlukan yang namanya Photoshop atau keahlian dalam melakukan desain sesuatu. Misalkan untuk bidang kerjanya bidang kerja di perkantoran, lalu akan masuk di bagian desainnya untuk membuat logo dari kantor tersebut. Atau misalkan juga yang kedua, misalkan kita bisa membuka percetakan sendiri, di mana di percetakan itu nanti ada kita bisa mengopen misalkan jasa edit foto, terus jasa edit baliho atau pamflet atau surat, ataupun membuat desain sesuatu background. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menjual hasil karya. Misalkan kita ingin fokus di bagian membuat background sesuatu, misalkan background atau tema, lalu kita bisa menjualnya di ruang publik, karena memang untuk sekarang ini sangat banyak orang-orang yang memerlukan. Jadi kenapa tidak membuat suatu karya yang walaupun tanpa di perusahaan kita bisa menghasilkan uang. Lalu untuk yang lain, bidang kerja yang lain, misalkan di perusahaan juga, ketika kita sematkan keahlian Photoshop pasti akan dipertimbangkan, karena intinya Photoshop itu sangat menarik, sangat bisa dilakukan dimanapun tanpa terikat dengan apapun. Terus yang keempat, seperti apa tantangan dan peluang bagi desainer atau editor. Tentunya peluang sangat banyak. Ketika peluang sangat banyak, tantangan juga sangat banyak. Peluangnya sangat banyak karena untuk di zaman ini hampir semua menggunakan mobile, hampir semua menggunakan komputer, baik itu dari perusahaan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, semua menggunakan yang namanya mobile, smartphone atau komputer. Jadi peluangnya sangat banyak, bisa dilakukan dimanapun tanpa kita harus terikat dengan satu instansi tertentu. Lalu tantangannya, apa tantangannya bagi seorang editor? Jadi tantangannya itu dengan zaman yang sekarang yang serba modern, otomatis semua orang akan bisa mengakses atau mempelajari Photoshop itu walaupun tanpa dengan berkuliah sekalipun. Jadi tantangannya
persaingan akan semakin ketat. Jadi siapa yang benar-benar gigih dalam mengembangkan sebuah Photoshop, yang benar-benar menjadikannya sebuah hobi, maka mungkin itu yang akan menjadi lebih berhasil di masa yang akan datang. Karena di zaman sekarang ini bukan tidak mungkin orang yang tidak pernah sekolah pun bisa mengoperasikan Photoshop, tergantung keinginannya. Jadi kalau dibilang tantangan, mungkin tantangan adalah persaingan antar individu yang tidak bisa dihindari untuk waktu yang mendatang. Lalu, apakah sudah pernah mendapatkan penghasilan dari sebuah editor? Untuk saya sendiri, kalau untuk menjual hasil karya itu belum. Misalkan menjual hasil karya di Facebook atau sebagainya itu belum. Tapi untuk menunjang kemampuan saya dan untuk mendapatkan penghasilan itu sudah. Jadi saya memegang suatu mata pelajaran, yaitu desain grafis, dan ketika saya mempelajari Photoshop, saya mengajarkan mata pelajaran itu, berarti saya dapatkan hasilnya, saya memperoleh gaji dari pekerjaan itu. Tapi bukan yang seperti orang lain yang menjual hasil karya atau menjajakan jasa desain di internet, itu belum. Terus harapan saya pada kuliah komputer grafik 3 atau Photoshop ini sama seperti Corel Draw kemarin atau komputer grafik yang kemarin. Sama-sama buta, saya sama-sama buta. Corel Draw juga seperti itu, saya buta, tapi ketika mata kuliah itu dilakukan, pengetahuan saya jadi terstruktur. Karena memang dari dulu sebenarnya saya tertarik dengan dunia desain. Cuma memang untuk mengatur waktunya itu agak sulit. Khusus saya agak sulit, jadi ketika ada mata kuliah komputer grafik itu saya sangat merasa bersyukur, karena mau tidak mau saya harus melakukannya dan saya harus mempelajarinya. Jadi saya merasa ketika ditekan oleh dosennya, jadi saya mau tidak mau harus mencari ilmu itu. Jadi dengan harapan saya pada Photoshop ini sama dengan komputer grafik yang Corel Draw kemarin, yang dari awalnya saya sangat buta dengan ilmu Photoshop. Saya berharap nanti saya bisa setidaknya bisa memahami sedikit tentang Photoshop, atau saya punya pengantar agar saya bisa mengembangkan lagi Photoshop seperti yang saya mau. Mungkin hanya itu untuk tugas kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call it love and devotion. Call it a mom's